Halo teman-teman, kali ini kita mau bikin simple vanilla cake. Nonton terus ya. Berikut bahan-bahannya. 3 telur utuh ditambah dengan 3 kuning telur. Di sini telurnya saya rendam di air hangat selama kurang lebih 5 menit karena telurnya baru saya keluarin dari kulkas. Jadi sebaiknya kalau bikin kue itu telur dibiarkan di suhu ruangan supaya telur bisa mengembang dengan baik. 60 gram mentega cair. Di sini teman-teman boleh pakai mentega, boleh pakai margarin ataupun mix antara mentega dan margarin. Untuk dicairinnya juga bisa pakai double boiler atau bisa masukin ke dalam oven. 87 gula pasir, 1 sendok teh vanilla ekstrak, setengah sendok teh SP atau TBM, 45 gram tepung protein rendah, 14 gram maizena. Bahan-bahannya saya ulang lagi, ini ada telur, lalu ada mentega, 60 gram mentega yang dicairin. Saya pakai double boiler ini buat cairin menteganya. Lalu ada gula pasir sebanyak 87 gram. Kemudian ada vanilla ekstrak. Di sini saya pakai merek Johnson. Lalu ada SP. Terus ada tepung terigu protein rendah sebanyak 45 gram. Lalu ada tepung maizena sebanyak 14 gram. Lalu ada susu bubuk sebanyak 10 gram atau tambah boleh sesuai selera. Kemudian ada baking powder, ini sebanyak setengah sendok teh. Pertama-tama kita masukin dulu telurnya, dipecahin dulu. Ini kita akan masukin telur utuhnya dulu sebanyak 3 buah telur. Kemudian ini saya masukin kuning telurnya saja. Jadi putih telurnya nanti bisa disisain untuk bikin meringue, Swiss meringue, buttercream, atau bisa untuk yang lain. Jadi 3 telur utuh dan ditambah dengan 3 kuning telur. Jadi total kuning telurnya ada 6, sedangkan putih telurnya cukup pakai 3 saja. Oke, sekarang kita mau mixer dulu telurnya. Untuk pertama-tama kita break the egg dulu ya. Jadi telurnya kita kocok dulu biar putih sama kuningnya menyatu dulu. Baru kita akan campur dengan bahan-bahan yang lain. Setelah telur
telurnya menyatu, kuning dan putihnya, kemudian kita bisa tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit ya. Oke, sebelum lupa kita mau panasin ovennya dulu. Di sini kita pakai 170 derajat Celcius dengan api atas dan api bawah. Kemudian kita masukkan SP, lalu vanilla ekstrak. Ini kurang lebih 1 sendok teh. Ini saya langsung aja ya. Kemudian ini akan dikocok sampai mengembang, putih dan berjejak. Di sini sudah mulai terlihat ya, adonannya putih, sudah mengembang dan sudah berjejak. Kita lihat. Di sini bisa lihat ya, adonannya sudah berjejak. Itu dia nggak gampang menyatu lagi adonannya, berarti ini sudah. Sekarang kita akan campur dengan bahan kering, tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk, dan baking powder. Ini kita ayak ke dalam adonan tadi supaya cake-nya lebih mulus ya, dan tidak ada bahan kering ataupun tepung terigu yang masih menggumpal. Di sini
kita mau campur bahan keringnya dengan cara aduk balik. Kemudian kita masukin mentega cairnya. Di sini kita masukin setengahnya dulu ya, kurang lebih 3 sendok ya. Kemudian seperti tadi kita aduk balik untuk mencampur mentega cairnya ke dalam adonan. Kita pakai metode seperti tadi, yaitu aduk balik. Kemudian kita masukin sisa mentega cair ke dalam adonan. Aduk balik lagi sampai tercampur semua. Ini usahakan menteganya itu harus tercampur semua dengan adonan agar kuenya tidak bantet. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang yang tadi sudah kita siapkan, dialasi dengan baking paper. Ini kita akan ratakan dengan spatula ya. Fungsinya untuk melepaskan sebagian dari air bubble, terutama yang besar-besar itu, agar cake-nya nanti tidak berlubang di tengah atau ada yang suka berlubang di bawahnya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam oven. Tadi saya sudah panaskan oven dengan suhu 170 derajat. Di sini saya menggunakan oven listrik yang ukurannya tidak terlalu besar. Jadi saya pakai api atas bawah supaya matangnya lebih bagus ya. Untuk oven yang gas itu biasanya pakai api bawah saja. Oke, ini kita panggang selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kita akan coba keluarkan untuk dicek pakai tusuk gigi apakah kuenya sudah matang atau belum. Jadi kita akan coba pakai tusuk gigi. Ini kita keluarkan dulu. Kemudian kita akan cek pakai tusuk gigi. Kita lihat jika adonannya sudah tidak ada yang menempel, itu berarti kuenya sudah kering atau sudah matang. Kemudian kita akan membanting loyangnya di meja supaya mengeluarkan sebagian dari panas. Kemudian bagian pinggir yang tadi saya tidak pakai baking paper itu agak nempel, jadi saya harus melepaskan dulu dengan pisau. Oke, sekarang saya mau keluarin cake-nya dari loyang. Ini kenapa tadi saya bikin baking papernya saya lebihin di pinggir-pinggir, supaya nanti saat mau keluarin si cake-nya dari loyang itu gampang ya, kita tinggal angkat dari pinggir-pinggirnya. Nah, ini dia
penampakan dari cake simple vanilla cake yang kita buat hari ini. Ini kuenya moist, simple tapi enak. Teman-teman mesti nyobain. Oke, ini sekarang saya mau buat krimnya. Sementara si cake ini saya dinginin dulu di kulkas. Ini bahan-bahan untuk bikin krimnya. Di sini saya punya Roselle whipped cream dari Milak. Ini whipped cream rasanya tuh pas banget buat saya karena dia nggak terlalu manis, juga nggak wangi, nggak terlalu wangi gimana gitu, jadi pas banget dan rasanya enak. Ini kita pakai ukuran 1 cup. Oh ya, untuk whipped cream ini tuh harus dingin banget karena kalau dia kurang dingin dia akan susah untuk jadi krim ya, akan susah untuk jadi kaku. Oke, selain pakai whipped cream, sebenarnya teman-teman juga bisa bikin buttercream. Saya biasanya bikin Swiss meringue buttercream, cuman karena untuk video sekarang mau buru-buru, jadi saya ambil yang simple aja, itu whipped cream. Simple dan cepat ya. Cuman kalau pakai whipped cream ini teman-teman harus end produknya, hasilnya itu nanti cake-nya itu sendiri nanti teman-teman harus selalu masukin di kulkas. Karena whipped cream ini saya pakai yang dairy. Oke, ini whipped creamnya sudah kaku, kita bisa lihat dia kaku ya. Ini saya udah taruh sebagian untuk saya olesin atasnya. Cake-nya saya bagi 2 karena rencananya saya mau taruh Nutella untuk yang setengahnya. Jadi yang setengah krim dan keju, yang setengahnya lagi saya mau taruh Nutella karena ponakan saya itu beragam, ada yang sukanya keju dan ada yang sukanya Nutella. Jadi ada tim keju dan ada tim Nutella. Jadi kalau bikin cake itu saya harus bagi-bagi. Sekarang saya mau taburin keju di atas whipped cream ini. Ini untuk tim keju ya. Kejunya tadi saya udah parut. Di sini saya pakai keju cheddar ya. Ini dia hasilnya. Yang ini krim dan keju, yang sebelah sana Nutella ya. Jadi satu loyang 20 cm itu teman-teman bisa potong jadi 16 potong. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.